Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Selendra dengan NIM B1212206. Di sini saya merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun angkatan 2022. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Alfa Beriasa. Baik, langsung saja ke penjelasan. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memutar rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran negara selama 1 tahun anggaran. Pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dalam mengelola keuangannya dalam rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Diperlukan peraturan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu, setiap awal periode disusun APBN yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan negara. Jadi pada tahun 2023 pemerintah telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditargetkan mencapai 2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar 2.021 triliun. Penerimaan negara bukan pajak atau biasa yang kita kenal dengan PNBP sebesar 441,4 triliun dan hibah sebesar 0,4 triliun. Jadi sementara itu belanja negara tahun depan mencapai 3.100,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun. Defisit APBN tahun 2023 diperkirakan sebesar 598,2 triliun atau 2,84% dari GDP yang secara konsisten melaksanakan Perpu 1 2020 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari GDP. Walaupun APBN terus meningkat tiap tahun, PDB juga harus naik pesat. Perekonomian tumbuh tiap tahun. Pendapatan per kapita juga naik tiap tahun. Tapi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan. Jumlah rakyat miskin juga nyaris tidak berkurang. Ini mengindikasikan ada kesalahan besar di dalam APBN, sehingga APBN yang sebagian besar penerimanya berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat, tapi tidak memberikan kontribusi nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, lanjut ke siklus penyusunan APBD sebagaimana yang bisa dilihat di layar. Ini merupakan gambar dari siklus penyusunan APBD. Jadi saya akan jelaskan secara singkat sedikit. Jadi yang pertama itu ada dalam perencanaan siklus APBN itu ada perencanaan dan penganggaran. Yaitu merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga atau KL yang menghasilkan rencana kerja pemerintah RKP dan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga RKA-KL. Jadi RKP atau RKA-KL ini mencerminkan prioritas pembangunan yang telah diterapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan oleh DPR setelah melalui pembahasan antara kementerian dan lembaga selaku Chief of Operation Officer atau COO dan dengan Menteri Keuangan selaku atau sebagai Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Lanjut ke tahapan yang kedua yaitu pembahasan APBN. Kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer
dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN ini antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN, tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna DPR RI. Lanjut pada yang ketiga, yaitu penetapan APBN. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atau RUU APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian, negara, atau lembaga. Menteri atau pimpinan ini lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian, negara, atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi program dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap sektor serta pendapatan yang diperkirakan. Lanjut kepada pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal terkait, kuasa bendahara umum negara terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Lanjut kepada tahap yang kelima, yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lanjut kepada tahapan pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab ke-9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Oke, kita lanjut slide yang berikutnya, yaitu pendapatan negara. Jadi pendapatan negara itu adalah total penerimaan keuangan yang diterima oleh pemerintah dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya. Contohnya adalah pajak pendapatan, pajak penjualan, serta pendapatan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas. Kedua itu ada hibah.
Hibah ini merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintahan luar negeri, termasuk lembaga internasional. Penerimaan hibah ini tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk pendukung anggaran secara umum. Hibah dalam bentuk peralatan, barang, dan bantuan teknis. Biasanya tidak dimasukkan dalam anggaran tetapi dicatat dalam item memorandum. Lanjut pada belanja negara. Belanja negara ini adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Belanja negara ini merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam mencakup beberapa jenis seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategi penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belajar dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah sebagai organisasi nirlaba memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, namun bukan berarti mereka dapat mengeluarkan uang dengan seenaknya. Belanja negara yang tidak seharusnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu pembelanjaan yang salah, pembelanjaan yang kurang, pembelanjaan penipuan, dan lain-lain. Kesalahan proses belanja ini disebabkan olai beberapa hal seperti yang saya tahu, seperti ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja dan adanya oknum penyelenggara negara yang secara sengaja melakukan penyelewengan atas pelaksanaan belanja. Jadi oleh karena itu, tindak lanjut atas kelemahan-kelemahan tersebut harus dilakukan secara masif, terutama terkait dengan upaya peningkatan kapasitas belanja negara dalam bidang keuangan. Lanjut ke keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang. Bila dampaknya negatif, hal ini berarti belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaannya. Begitu juga sebaliknya jika positif. Keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal suatu negara. Lanjut pada surplus atau defisit anggaran. Jadi surplus atau defisit ini merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara setelah perhitungan pembayaran bunga utang. Jika pendapatan negara ini lebih besar dari belanja negara, maka terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terjadi defisit anggaran. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan ini adalah setiap yang dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan uang ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama pembiayaan utang. Pembiayaan utang ini adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang kedua ada surat berharga negara. Surat berharga negara atau yang disingkat dengan SBN ini merupakan produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Penerbitan surat berharga negara ini dilakukan pemerintah untuk mengelola portofolio utang negara dan menjadi diversifikasi sumber pembiayaan. Sumber surat berharga negara ini terbagi atas dua jenis, yaitu surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Selanjutnya ada pinjaman. Pinjaman ini dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain atas diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri ini adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman
dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Lanjut pada pinjaman luar negeri. Jadi pinjaman luar negeri ini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah ini adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Baik, sekian penjelasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.